And we are live. Dan kita sudah siaran langsung. Halo untuk semua orang di seluruh dunia yang sedang menonton atau belum menonton. Nama saya Pascal Lotas, saya adalah Profesor Magia di Universitas Kyoto, dan hari ini saya kembali ditemani oleh Dr. Michael Rossi. Tentu saja Michael Rossi dari kanal YouTube Polysky. Michael, selamat datang kembali. YouTube channel Polysky. Michael, welcome back. Pascal, good to see you once again. Pascal, senang bertemu denganmu lagi. Selamat malam di Tokyo. Di sini masih pagi di New York. Aku sebenarnya sedang berada di kantorku, di Universitas Fordham di Bronx. Jadi senang bertemu denganmu lagi. Dan sepertinya kita akan memulai dengan beberapa berita terbaru, bukan? Yeah, because we just got in Ya, karena sekitar 2 jam yang lalu kami baru saja mendapat kabar bahwa Israel mengklaim telah membunuh Ali Larijani, Kepala Dinas Keamanan Iran. Salah satu kantor yang bertanggung jawab, maksud saya ini kantor koordinasi utama, dan dia adalah salah satu tokoh terkemuka sekarang setelah wafatnya Ayatollah Khamenei. Jadi apa yang kamu ketahui sejauh ini tentang peristiwa ini? Apakah kita sudah mendapat konfirmasi dari Iran? Belum ada. Do we know if we have any confirmation from Iran? Nothing yet. However, when we spoke Belum ada apa-apa. Namun, seperti yang kamu tahu, ketika kami berbicara sekitar 2 minggu lalu dengan Duta Besar Chas Freeman, kami juga memulai percakapan dengan rumor bahwa Khamenei telah terbunuh. Dan saya sempat mengatakan bahwa, kecuali ada konfirmasi dari Iran, saya akan menanggapi semuanya dengan hati-hati. Hal yang kami sadari adalah bahwa Khamenei memang terbunuh, dan pemerintah Iran membantahnya setidaknya selama 24 jam. Jadi dalam kasus ini, kita juga harus berhati-hati. Tetapi jika Israel akan mengklaim bahwa Larijani telah meninggal, seperti sebelumnya dengan Khamenei, itu adalah pernyataan yang sangat-sangat berani jika ternyata tidak benar. Jadi pada titik ini, jika mereka akan merilis informasi ini, kecuali ada perubahan, kita hanya menunggu konfirmasi dari Iran. Namun jika memang demikian, maka itu merupakan pukulan besar terhadap IRGC, kelompok yang sebenarnya menjalankan negara, bukan para teokrat, bukan Haraullah, bukan Ayatollah manapun, tetapi Dewan Revolusi. Jadi zina informasi yang sangat penting. a significant piece of information. Yeah. So this is Ya, jadi inilah yang dimuat oleh Guardian. Dan saya ingin memberikan beberapa cuplikan tentang bagaimana hal ini digambarkan. Di sini mereka mengutip Tuan Israel Katz, kan? Komandan Jenderal Pasukan Israel, mengatakan bahwa Larijani dan Basid, jadi orang lain, telah dieliminasi semalam dan telah bergabung dengan Kepala Program Pemusnahan, Khamenei, serta semua anggota poros kejahatan yang telah dieliminasi di kedalaman neraka. Maksud saya, jelas itu komentar yang sangat tepat mengerikan untuk diucapkan. Terus sekali lagi, mari dikanggap ke polis. Ipawarhang. Again aiming for the head, for the leadership, right? And apparently Israel is still Dan tampaknya, Israel masih melakukan serangan pemenggalan, masih berpikir bahwa hal itu akan membawa mereka ke suatu hasil. Padahal, jika Iran telah menunjukkan satu hal selama 2 atau 3 minggu terakhir, itu adalah bahwa bahkan jika kepemimpinan mereka dibunuh, barisan berikutnya tetap bermunculan. Namun mereka masih menargetkan para pemimpin. Apa pendapatmu tentang hal itu? Karena strateginya, ya jelas, pihak Iran, maaf menyelah, itu pihak Iran berarti menunjukkan bahwa serangan pemenggang mereka tetap loyal. Rudal tercukupi dilunurkan karena sistem telah dikansing untuk detail simensing. cope with exactly that. Yes. This is Ya, efektif. Nah, and for sure, it's hard sorry how much it is small that aspel lamp you'll find is to you will be good to some dog ka. coffee shop as well. Kau tahu, bisakah kamu jelaskan sedikit lebih tahu tentang referensi itu? Karena ini tentang rumor bahwa Netanyahu sudah meninggal, kan? Ya. Yes. So, we still have not confirmed where. Jadi, maksud saya kita masih belum memastikan di mana dia berada. Kemungkinan besar, dia berada di sebuah bunker, entah di Israel atau lebih mungkin di Jerman. Jika kamu ingat pesawatnya sempat berputar di atas Mediterania Timur selama sekitar 4 jam, sampai akhirnya menemukan tempat aman di Jerman. Tidak mengejutkan. Tapi kamu tahu, kembali ke gagasan tentang mencoba mendapatkan keuntungan dalam perang dengan memenggal kepemimpinan musuh.
Iran telah membuktikan dirinya sangat tangguh dalam hal ini. Mereka tahu itu. Mereka sudah mempersiapkannya. Jika Israel telah bersiap untuk konflik besar dengan Iran selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, Iran tahu hal itu. Dan mereka terutama telah belajar dari Perang 12 Hari tahun lalu. And they have especially learned this since the 12-day war from last year. So that is, you get rid of the leader at the top. Jadi maksudnya, jika pemimpin di puncak disingkirkan, akan ada seseorang dari bawah yang segera menggantikannya. Hal ini juga tidak akan diterima dengan baik oleh rakyat Iran. Ingat, Amerika Serikat dan Israel masih mengatakan bahwa mereka berpihak pada rakyat Iran. Sementara mereka mengebom rumah anak-anak, sekolah, apartemen, sasaran sipil, dan tempat-tempat lain seperti itu. Jadi dalam hal ini, saya pikir jika Israel memiliki kemampuan untuk menyingkirkan para komandan, baik itu dari Iran, Hizbullah, Hamas, atau dimanapun, mereka akan melakukannya. Namun tidak satu pun dari organisasi atau pemerintahan ini yang runtuh. Tidak ada yang menyerah. Faktanya, semua ini justru semakin menyeret negara tersebut ke dalam konflik. Drag the country further into conflict. But one thing that we talked about last. Tapi satu hal yang kita bicarakan terakhir kali, dan ini adalah sesuatu yang sekarang saya yakini sepenuhnya, adalah bahwa Israel dan Amerika Serikat tidak akan tiba-tiba menyerah dan pulang. Mereka tidak akan. Mereka sudah terlibat. Mereka telah terseret ke dalam situasi ini. Dan mereka menjalankan kebijakan bumi hangus sebelum menyadari bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh. Dan saya pikir ini sebenarnya hal kedua yang bisa kita bicarakan sekarang. Setelah, 2 atau 3 minggu sejak konflik ini dimulai. Baik Amerika Serikat maupun Israel sangat meremehkan tekad yang dibutuhkan untuk berhadapan dengan negara seperti Iran. Ini bukan Lebanon, ini bukan Suriah. Ini bukan negara yang bisa Anda hantam dengan satu rudal, lalu negara itu menyerah, dan tiba-tiba Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan saya hanya ingin menyoroti satu hal. Salah satu penonton kami menulis komentar yang mengatakan, "Oh, saya orang Iran. Saya khawatir saya tidak setuju. Profesor Ali Larijani tidak pernah menjadi bagian resmi dari RGC." Jadi untuk semua orang, Iran adalah struktur politik yang sangat kompleks. Dan jika memang begitu, kami mohon maaf karena telah keliru, sebab Iran memang sangat kompleks. Namun Larijani adalah salah satu tokoh politik utama yang juga saya cukup yakin benar menjadi kepala sedator selama JCPOA, perundingan kesepakatan nuklir dan sebagainya. Ia telah berada di jajaran kepemimpinan tertinggi Iran selama beberapa waktu. Itu menyamakan hal itu. Dan kamu tahu, dia juga seorang pria yang, seperti Ayatollah Khamenei, tidak takut mati. Salah satu penampilan terakhir yang kita ketahui adalah pada pawai Hari Quds di Teheran. Dia berada di tengah kerumunan bersama rakyat, dan bahkan disiarkan. Jelas sekali, Khamenei sebenarnya berkata, "Saya akan tetap di rumah saya. Saya tidak akan bersembunyi di bunker." Orang-orang di saluran saya sudah pernah menyoroti hal itu sebelumnya, bahwa para pemimpin menyadari mereka telah menjadi sasaran, dan menghadapi hal itu bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dihadapi. Dan hal ini tentu saja sepenuhnya mengubah perhitungannya. Dan tentu saja, menurut pandangan saya, media kita saat ini benar-benar salah menilai hal ini. Karena maksud saya, di artikel dari The Guardian ini, mereka menulis bahwa, jika Larijani benar-benar tewas, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi rezim dan seluruh kemampuan perang Iran. Dan saya tidak berpikir itu benar. Ini hanyalah harapan kosong lagi dari pihak Barat. Dan ini bukan untuk meremehkan keseriusan dari kemungkinan serangan terhadap salah satu pemimpin Iran lainnya, tetapi hanya untuk mengatakan bahwa seluruh sistemnya memang dibangun sedemikian rupa untuk dapat menyerap hal seperti ini. Karena sudah sangat jelas bahwa mereka akan melakukan hal ini. Dan dalam arti tertentu, hal itu bahkan bisa menjadi tanda keputusasaan. Bahwa demi memiliki sesuatu untuk ditunjukkan, untuk dianggap berhasil, sesuatu is amen fitu faceworth humorn. Youth get timber, with sonic meeting in grota. Ini sebenarnya juga salah satu cara untuk melihatnya.
Saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka tiba-tiba saja memutuskan untuk membunuh Larijani. Saya membayangkan hal ini sudah menjadi bagian dari strategi militer utama, baik bagi Amerika Serikat maupun Israel. Namun menjelang hal ini, dan seperti yang Anda tahu, ketika saya bangun pagi ini dan membaca berita yang masuk, bukan dari sumber barat, karena mereka ingin Anda percaya bahwa Iran hampir runtuh. Ternyata ini merupakan beberapa hari yang memalukan bagi Amerika Serikat dan Israel. Tel Aviv terus dihantam oleh rudal dan drone Iran, sehingga Iron Dome benar-benar hancur. Netanyahu kini telah melewatkan 2 pengarahan keamanan nasionalnya, yang memperkuat dugaan bahwa jika dia tidak mati, dia mungkin bersembunyi atau terluka parah. Dan kami juga telah mendengar berbagai cerita. And we also have heard stories, they have not been confirmed or not, whether or not some of the more reprehensible. Mereka belum dikonfirmasi. Apakah beberapa anggota Knesset Israel yang paling tercela, seperti Ben Gvir, tewas atau terluka? Putra Bezalel Smotrich tampaknya terluka di Lebanon. Israel sedang bersiap untuk melakukan invasi darat besar-besaran di sana. Dan saat ini kami mendengar laporan tentang pasukan tentara Israel yang disergap. Mereka tidak semudah yang mereka kira. Pada akhirnya, intinya adalah bahwa kamu tidak bisa memenangkan perang hanya dengan menembakkan rudal balistik dari jarak ratusan, bahkan ribuan kilometer. Jika ingin meraih kemenangan, kamu perlu menempatkan pasukan di lapangan. Ini adalah sesuatu yang terus dibicarakan Trump untuk dilakukan terhadap Iran. Tapi menurut pendapat saya, dan saya tidak tahu, ini hanya pandangan saya, Trump entah sedang menjadi, atau memang sejak awal, sangat delusional hingga terasa menggelikan. Either Trump is becoming, he used to be laughably delusional. I think at this point it's almost clinically delusional. Menurut saya, pada titik ini, hampir bisa dibilang delusional secara klinis. Dan saya tidak tahu apakah ini hanya karena egonya sendiri dan narsisme yang runtuh memaksanya untuk terdengar menantang, atau apakah dia diberi informasi yang salah oleh orang-orang di sekitarnya, semata-mata untuk menampilkan kesan ketegasan dan kekuatan. Tapi, seperti yang kita dengar, dia gagal membuat NATO merespons untuk terlibat atau membuka Selat Hormuz. Kita juga mendengar bahwa sekutu terdekatnya, Inggris, Prancis, dan Jerman, tidak berkomitmen mengirimkan kekuatan angkatan laut mereka ke Selat Hormuz. Saya sempat bercanda beberapa hari lalu bahwa dia selalu bisa mengandalkan 3 Republik Baltik, Ukraina, dan mungkin Kosovo, karena kelima negara itu akan melakukan apapun yang diminta Amerika Serikat demi mendapatkan poin simpati. Estonia bahkan mengatakan bahwa jika diperlukan, mereka akan mengirim kapal mereka ke sana. Jadi kamu tahu, hati-hati, Iran kawan. Sejauh menyangkut Uni Eropa, mereka juga sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan ini. Jadi Trump terisolasi. Trump secara efektif terisolasi. Baik dia maupun Israel menyadari bahwa mereka akan terlibat dalam hal ini untuk jangka panjang. Sekarang kita telah mendengar laporan bahwa perang ini bisa berlanjut setidaknya selama beberapa bulan lagi. Saya pikir pada satu titik, seseorang bahkan mengatakan bahwa ini bisa berlangsung hingga September. Dan apa yang akan dihasilkan dari hal itu dalam hal kelelahan perang, keletihan, dan beban terhadap ekonomi. Karena seperti yang telah kita perhatikan, Amerika Serikat dan Israel sangat mahir dalam melakukan penargetan profil tinggi seperti ini, bukan? Baik itu Ayatollah Khamenei, atau beberapa tahun lalu Soleimani, dan sekarang hari ini, kabarnya Larijani. Pada titik ini, Antenguswo, ban misian, kecuali vote sebas. That is the case, unless otherwise. I'm just going to take that more so with, all right, I'm willing to lean on. Saya akan menganggap hal itu lebih sebagai saya bersedia bergantung pada hal tersebut. Karena jika Israel mengatakan mereka membutuhkan kemenangan, akan terasa lebih menyedihkan lagi jika tiba-tiba dia muncul dan berkata, tidak, saya masih hidup. Namun, sementara hal ini terjadi, Iran juga terus menekan negara-negara Teluk dan memaksa mereka untuk sepenuhnya meninggalkan aliansi mereka, aliansi pemerintahan mereka dengan Washington dan Tel Aviv, menghentikan produksi minyak, dan pada akhirnya menciptakan dampak besar yang berantai dalam ekonomi global. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh Trump, terutama karena kita akan segera memasuki pemilihan paruh waktu. Popularitasnya sangat rendah, khususnya di kalangan sejumlah pendukung MAGA yang dulu vokal dan kini merasa benar-benar dikhianati. MAGA supporters that now feel absolutely betrayed by Trump.
Right. And Benar. Maksud saya, seluruh situasi politik di Amerika Serikat tentu saja benar-benar membingungkan saya. Bahwa setelah semua pembicaraan tentang perdamaian, setelah menjadi presiden yang membentuk Dewan Perdamaian dan menjadikannya kebijakan yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB, saya pikir dia bahkan mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan karena Tiongkok dan Rusia tidak memveto. Namun, dia masih terus bersikap agresif dalam perang dengan cara yang paling terang-terangan yang pernah kita lihat. Maksud saya, dalam beberapa hal, jauh lebih langsung dan tanpa basa-basi dibandingkan George Bush Jr. Barack Obama tentu saja terus berusaha menampilkan dirinya sebagai presiden yang cinta damai, tetapi melakukannya secara diam-diam di Suriah, di Libya, dan dengan serangan drone di Afghanistan. Namun Trump sengaja melakukan justru terbuka dan ia berkata, saya melakukan apapun yang dia mau, dan saya mengebom siapapun yang dia mau. And just says, I do whatever I please and I bomb whoever I want. We will kill as much as we Kami akan membunuh sebanyak yang kami mau. Gila, bukan? Dan kemarin aku membaca bahwa dia mengusulkan semacam Dewan Perdamaian Selat Hormuz, atau sesuatu seperti aliansi negara-negara yang bersedia, koalisi negara-negara yang bersedia untuk membuka kembali Selat Hormuz. Dan hal ini jelas sudah mati total, bukan? Karena tidak ada negara waras yang akan bergabung dengannya. Satu-satunya yang mungkin bisa dia andalkan untuk mengirim 1 atau 2 kapal, mungkin Prancis atau Jerman, karena mereka cukup jauh. Tapi bahkan begitu, aku sangat meragukan mereka akan membela apapun, karena jelas masih terlalu berbahaya. Dan satu hal yang bisa kita simpulkan, tentu saja, adalah bahwa Iran masih memiliki semua kemampuan itu. Benar. Dan lagi, kamu menyingkirkan Larijani. Bagus, kamu membunuh 1 orang. Tapi kamu masih menghadapi seluruh pasukan, bahkan beberapa pasukan melawanmu. Dan kamu tidak mampu bertahan, menonaktifkan, atau menghancurkan kemampuan rudal mereka, yang sebenarnya sudah dikatakan oleh setiap pengamat waras sebelum perang dimulai. Negara ini terlalu besar. Mereka memiliki terlalu banyak fasilitas. Mereka terlalu siap. Kamu tidak bisa menghancurkan semuanya. Dan jika sekarang kita bahkan berspekulasi tentang kematian tokoh-tokoh senior Israel, yang jika kita jujur memang harus kita perkirakan, karena Iran bertekad untuk membalas setimpal, bukan? Mereka selalu berusaha membalas secara simetris. Jadi ini akan menjadi serangan simetris terhadap kepemimpinan mereka. Namun, jika mereka tidak mampu melakukannya, jika pihak Israel mampu melindungi para pemimpin tertinggi mereka, maka itu akan menunjukkan kepada kita di mana mereka menetapkan prioritas mereka. Nah, mereka memang mengatakan bahwa Netanyahu jelas merupakan seseorang yang akan mereka kejar dan bunuh. Jadi mari kita anggap beberapa hal. Jika Larijani memang sudah mati, dan Netanyahu muncul bukan sebagai gambar AI, melainkan sebagai orang sungguhan yang tidak terluka, Iran sangat mungkin akan menggunakan ini sebagai alasan untuk melakukan pembalasan. Rudal kini telah menghantam kediaman pribadinya di dekat Knesset. Kita melihat video orang-orang Israel berbondong-bondong ke bandara, terbang kembali ke negara tempat mereka lahir. Dan menariknya, semua orang yang diwawancarai terdengar seperti berasal dari, kamu tahu, Brooklyn, New York, atau Lakewood, New Jersey, berbahasa Inggris dengan aksen Amerika. Ini kamu tahu, jelas bukan menunjukkan seseorang yang berasal dari Yudea atau Samaria. Tapi, kamu tahu, mereka bisa bergerak dan kesanalah mereka akan pergi. Pada akhirnya, saya pikir Israel lebih mungkin terpecah secara internal dibandingkan Iran, karena sejumlah alasan. Sebelum konflik ini dimulai, dan saya bahkan tidak sedang membicarakan Iran, saya berbicara tentang lebih dari 2 tahun yang lalu. Sebelum 7 Oktober, Israel sedang mengalami konflik internal sosial politik yang signifikan, yang sebagian besar telah kamu tahu dikubur atau sepenuhnya diabaikan oleh media barat. Netanyahu secara luas dianggap sangat korup dan telah menciptakan banyak musuh politik di dalam negeri. Israel suka menggambarkan dirinya sebagai negara bagi semua orang Yahudi di seluruh dunia. Namun tetap ada hierarki sosial etnis dan sosial budaya di dalam Israel.
yang memprioritaskan orang Yahudi Ashkenazi Eropa dibandingkan dengan orang Yahudi Sephardi Timur Tengah. Lalu, ketika kita berbicara tentang orang Yahudi Ethiopia, di antara kelompok lainnya, mereka pada dasarnya dianggap berada di tingkatan yang jauh lebih rendah juga. Jadi, kita telah mendengar berbagai kisah dan analisis selama 2 tahun terakhir, bahwa setelah konflik ini, setelah perang ini berakhir, baik dengan Palestina maupun dengan Lebanon, Israel akan menjadi sangat tidak stabil, rentan terhadap gejolak internal, baik berupa pergolakan politik maupun kerusuhan sosial. Kita melihat demonstrasi di jalan-jalan Haifa dan Tel Aviv antara kelompok ultra-ortodoks dan yang lebih sekuler. Kita tidak melihat hal ini di Iran, mungkin saja karena berita seperti ini tidak keluar dari Iran. Namun di sisi lain, Israel sangat berfokus untuk mempertahankan bisa dibilang narasi sempurna tentang negaranya. Namun hal-hal seperti ini tetap bocor. Jadi, bahkan jika Iran tidak seberhasil itu dalam menyingkirkan para petinggi politik dan bahkan militer Israel, saya tetap merasa bahwa Israel jauh lebih mungkin dilanda bertahun-tahun gejolak internal. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa citra global mereka kini benar-benar terpuruk. Maksud saya, mereka sangat dibenci di seluruh dunia, terutama di media sosial. Saya sangat tertarik dengan hal itu, karena kamu berada di New York dan cukup memahami situasi di Amerika Serikat juga. Oke, mungkin media massa bukan tempat yang sempurna untuk menilainya. Tapi bagi saya, ini agak menunjukkan bahwa New York Times jauh lebih kritis terhadap perang ini dibandingkan dengan perang di Ukraina. Dan kita telah melihat di media arus utama artikel-artikel yang cukup mengejutkan saya dalam hal bagaimana mereka jelas tidak sejalan. And think of their spinty praises that are forward in wall, Dewey is the worst stealthy man who talking. Intellectually honest with the jargon that they use, but it's a different thing from the. Tapi itu berbeda dengan perang di Ukraina, bukan? Cara mereka mencoba menggambarkan situasinya, apa yang terjadi di balik layar di Gedung Putih, dan bagaimana Donald Trump digambarkan bukan sebagai pemimpin hebat, melainkan sebagai seseorang yang hanya banyak menulis tweet dan postingan di Truth Social untuk membenarkan apa yang terjadi. Apa pendapatmu tentang AIPAC? Apa pendapatmu tentang apa yang ditulis John Mearsheimer mengenai lobby Israel? What John Mearsheimer wrote about with the Israel lobby. This is so much out in the open now that sekarang semuanya sudah begitu terbuka, sehingga akan sangat sulit untuk memasukkan kembali jin itu ke dalam botol antisemitisme, bukan? Itu tidak akan bisa dikembalikan lagi. Media arus utama pada tahap ini sudah sangat tidak dipercaya. Maksud saya, ketika The New York Times kali ini tampil jauh lebih kritis, itu berarti para penjaga gerbang sudah kehilangan kendali atas narasi, terlepas dari kolom opini Bret Stephens. Bret Stephens tidak pernah bertemu negara non-barat yang tidak ia inginkan perubahan rezimnya. Tapi saya bisa katakan ini, ada banyak hal yang sedang terjadi, setidaknya dalam hal persepsi terhadap Israel, Zionisme, dan antisemitisme. Peran AIPAC pada titik ini, pada dasarnya dianggap beracun. Jika Anda seorang pejabat politik dan menerima dana dari AIPAC, itu sekarang menjadi beban besar, baik di kubu Demokrat maupun Republik. Yang saya anggap lebih menarik, dan saya sempat membicarakannya dengan seorang rekan beberapa hari yang lalu, adalah bahwa beberapa kritik paling keras terhadap Trump, terhadap keseluruhan gagasan, bukan lagi America First, tapi Israel First. Bahkan sekarang, hanya Israel, justru datang dari orang-orang seperti Ted Cruz, Lindsey Graham, Mike Huckabee. Maksud saya, mereka semua tampak, bahkan ada yang mengatakan, mereka seharusnya diadili karena pengkhianatan, mengingat betapa mereka tampak lebih setia kepada negara lain. Kalau kamu tidak mendukung Israel, berarti kamu tidak mendukung Amerika. Semuanya menjadi begitu terang-terangan, begitu banyak hal. Ini seperti ketika seseorang dengan gangguan kepribadian narsistik akhirnya menanggalkan topengnya. Kamu mulai menyadari betapa beraninya mereka berbohong secara terang-terangan. Dan inilah tepatnya yang terjadi. Saya pikir bagi orang-orang seperti Cruz, Huckabee, Graham, dan lainnya, topeng super fast. Itu sudah lagi. Cium. The mask has come off. They don't care.
right? They absolutely don't care because they know that Mereka sama sekali tidak peduli karena mereka tahu bahwa mereka akan terlibat. Jadi mereka sekalian saja menunggangi ini sampai akhir. Tapi intinya, kritik terbesar justru datang dari mantan pejabat MAGA, Tucker Carlson, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, yang beberapa tahun lalu dianggap sebagai para penganut teori konspirasi yang benar-benar aneh. Dan sekarang, entah karena dunia yang kita hadapi saat ini, atau karena mereka tersadar, terutama Marjorie Taylor Greene, dengan semacam firasat tajam, mereka justru mulai menjadi suara yang paling masuk akal. But they are now becoming the voice of reason. Tucker Carlson is seen as more Tucker Carlson dianggap lebih sebagai jurnalis dibandingkan para komentator di TV kabel. Menurut saya, salah satu hal terbaik yang pernah ia lakukan adalah mengadakan sesi tanya-jawab yang benar-benar mendalam dengan Ted Cruz dan Mike Huckabee untuk benar-benar membuat mereka mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka yakini. Yang pada titik ini begitu aneh, begitu konyol, hingga membuat banyak konservatif pendukung gerakan America First berbalik menjauh dari kubu Trump. Partai Demokrat sebagian besar tetap diam, dan saya pikir alasannya adalah, pertama, mereka, maaf saya katakan, tidak punya nyali untuk melakukannya. Dan yang kedua, mereka hanya menonton Partai Republik, dalam pandangan mereka, hancur dan terbakar. Dan mereka akan menunggu saja sampai pemilu paruh waktu. Tapi kita juga harus memahami bahwa ada banyak sekali pejabat politik di dalam Partai Demokrat yang benar-benar memprioritaskan Israel. Dan bersamaan dengan apa yang terjadi antara Israel dan Iran, saya yakin Anda dan para penonton kita tahu bahwa Kuba sedang dibuat kelaparan, sedang dikepung. Mereka kehabisan, jaringan listrik mereka padam. Dan apakah Anda mendengar ada kecaman dari pihak Demokrat? Tidak. Karena bagi mereka, pola pikir perang dingin yang lama masih berlaku. Bagi mereka akan sangat menyenangkan jika rezim komunis di Kuba runtuh. Mereka akan senang jika kematian Ladan Jani yang diduga di Iran memicu pemberontakan di sana. Mereka akan sangat senang. Saya sama sekali tidak ragu bahwa orang-orang seperti Chuck Schumer atau Hakeem Jeffries akan dengan senang hati berjabat tangan dengan Pahlavi Jr. Jika dia entah bagaimana melakukan, Anda tahu, kembalinya yang idealistis ke Iran. His idealistic return to Iran. And that's the problem, isn't it? It's like the United States, even Itulah masalahnya, bukan? Ini seperti Amerika Serikat. Bahkan jika Partai Republik dan Donald Trump kehilangan kekuasaan besar-besaran dalam pemilu paruh waktu dan seterusnya. Maksud saya, kita sedang berhadapan dengan partai tunggal, bukan? Seolah-olah, baiklah. Lalu kamu mendapat cuitan yang sangat tidak jujur dari Kamala Harris pada tanggal 1 Maret yang mengatakan, dia menentang perang dengan Iran. Dan bahwa di bawah kepemimpinannya, dia tidak akan pernah berperang dengan Iran. Ayolah, kita tahu kamu akan tetap berperang dengan Iran. Kamu akan melakukan persis apa yang didorong oleh kelompok AIPAC dan sebagainya. Karena itulah yang kamu lakukan selama 4 tahun sebagai wakil presiden di bawah Joe Biden. Sementara pria itu pada dasarnya hanya melemah saja. Jadi sungguh membuat frustrasi melihat negara terkuat di dunia. Dalam hal militer, the Zuccheri Septubi Carriu, en F-20 rood en de terrein. Rungan dinningen is recep within the Karim Begrith. Remang snolla, Abraham berjalan. And that's just where it's gonna go. And while pretending that, Dan sementara berpura-pura bahwa, inilah yang disebut demokrasi. Tidak, demokrasi di Amerika Serikat sebenarnya tidak memungkinkan adanya perubahan arah yang benar. Tidak, ia hanya menyediakan jalan satu arah. Tapi silakan pilih apakah kamu ingin melakukannya dengan permen lollipop merah di mulutmu atau lollipop biru di mulutmu. Kamu bisa mengganti rasanya, tapi tidak benar-benar arahnya. Tapi, menurutmu, berapa banyak orang yang sekarang ada di Amerika Serikat dalam gelembung kita? Kamu tahu, orang-orang yang akan setuju dengan apa yang kita bicarakan, seberapa besar dalam persentase kira-kira gelembung ini, jenis oposisi terhadap arah saat ini, pada saat ini. Apakah kita berbicara tentang 5% hingga 10% atau lebih ke arah kamu tahu 30% hingga 40%? Sulit untuk dikatakan, karena saya tidak berpikir ada orang yang benar-benar melakukan pengukuran yang tepat. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa persentasenya semakin besar
seiring dengan semakin mudanya generasi yang diukur. Itu yang bisa saya katakan. Jadi, berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, dan anggap saja seperti itu, ini bersifat anekdot, oke? Ini bukan analisis makro, benar? Tapi, seperti yang Anda tahu, saya mengajar di sejumlah universitas. Rutgers, Fordham, Pace, Long Island, dan lainnya. Saya berada di Fordham 2 tahun lalu ketika insiden 7 Oktober terjadi. Dan ketika hal itu pertama kali muncul, universitas tersebut bersama dengan banyak universitas lainnya. Jadi Fordham bukan satu-satunya yang melakukan ini. Mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan teroris. Menyatakan dukungan terhadap Israel, pernyataan standar seperti biasanya. The typical boilerplate material. Completely to be expected. Nothing out of the... Sama sekali tidak mengejutkan, tidak ada yang luar biasa. Awalnya saya agak ragu untuk membahas topik-topik ini di kelas, karena saat itu saya sedang mengajar mata kuliah tentang resolusi konflik. Dan ternyata, kami baru saja sampai pada topik konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, solusi dua negara, ini dan itu, dan sebagainya. Saya benar-benar penasaran apa yang akan dikatakan para mahasiswa saya. Fordham, setidaknya secara tradisional, adalah universitas Jesuit. Itu universitas yang sangat baik, benar-benar luar biasa. Jadi saya bertanya-tanya, berapa banyak yang akan berpihak pada sisi konservatif? Intinya Pascal, pendapat mayoritas mahasiswa tentang hal ini sangat simpatik terhadap perjuangan Palestina, sangat kritis terhadap Zionisme, dan banyak di antara mereka sendiri adalah orang Yahudi. And many of them are Jewish themselves. We need to be very, very, very clear on this because this is Kita harus benar-benar jelas tentang hal ini, karena ini adalah konflik internal yang signifikan, bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di tempat lain, yang memisahkan dan membedakan antara Zionisme dan Yudaisme, anti-Zionisme dan antisemitisme. Beberapa pengkritik paling keras, beberapa pendukung terbesar dari gerakan anti-Zionis, justru orang Yahudi sendiri yang mengatakan, ini bukan atas nama saya. Jadi, yang saya maksud di sini adalah bahwa jumlah orang yang tidak menerima begitu saja narasi dari kompleks media industri sangatlah besar. Semakin muda seseorang, semakin besar kecenderungannya demikian. Yang lebih tua adalah mereka yang menonton berita kabel, berita jaringan, dan semua itu sudah disaring serta disterilkan demi perlindungan kita. Although I must say, meskipun saya harus mengatakan, untuk membela semua orang berusia 50 tahun ke atas, 66% dari penonton saluran saya berusia 50 tahun ke atas. Maksudnya begini, gelembung di pihak kami adalah bahwa orang-orang cenderung lebih sering menonton seiring bertambahnya usia. Setidaknya, untuk bentuk media yang sedang kami gunakan ini, diskusi panjang di YouTube semacam, mari kita sebut percakapan intelektual. Ini benar-benar menarik bagi mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Hampir tidak ada yang berusia di bawah 20 tahun yang menonton. Kalau ada yang di bawah 20 tahun menonton, tolong tulis komentar. Saya akan terkejut, saya tidak tahu. Saya bilang kepada para mahasiswa saya, kalian tahu, hari ini saya akan berbicara dengan Pascal Lotas, dan mereka pun antusias mendengarnya. Tapi itu juga hal yang baik. Saya sedang membicarakan orang-orang yang saya temui setiap hari, mahasiswa saya di universitas. Dan itu satu hal. Saya pikir sebagian besar alasannya juga karena banyak dari mereka tidak berlangganan televisi kabel. Jadi, dari mana mereka mendapatkan berita? Mereka mendapatkannya dari internet, dari media sosial. Beberapa orang mungkin akan berkata, oh, kamu mendapat informasi dari TikTok, Instagram, atau Twitter. Itu tidak bisa dipercaya. Namun menariknya, justru kelompok-kelompok inilah yang secara efektif menyingkap diri. Dan kamu tahu, pria kecil dengan mesin itu yang berkata, oh, jangan perhatikan itu. Kamu tahu, adegan dari The Wizard of Oz. Jadi pada akhirnya, para penjaga gerbang narasi mungkin masih mengendalikannya pada tahun 2022 dengan perang Ukraina. Tapi banyak dari itu juga terjadi karena banyak portal berita benar-benar menghapus seluruh jurnalisme Rusia, RT, dan hal-hal semacam itu benar-benar dilarang. Kamu tahu, saya sempat bertanya-tanya untuk beberapa waktu. Karat sepat out part a portraying this YouTube of Jehu and my peeping campaign.
and youth typically careful. Yang went to hear was him nothing. Nah, translations, which they haven't, right? What they haven't, but that this is very much. kau tahu, memang belum. Tapi ini benar-benar kasus di mana ada tembok penghalang terhadap sumber informasi alternatif. Semakin lama, kita menemukan hal-hal seperti ini lewat media sosial, lewat kanal-kanal Telegram juga. Dan inilah alasan mengapa generasi muda jauh lebih mungkin untuk meragukan apa yang dikatakan oleh pejabat terpilih mereka. Mereka inilah yang nantinya akan, seperti yang kau bilang, Kamala akan berkata pada 1 Maret, "Oh, saya menentang perang di Iran." Ndambo, buat distrengpi. Saat masih wakil presiden, kau jelas berpihak Kyle. Kenapa? Karena kita bisa menelusuri kembali ke masa lalu. Kita bisa menemukan unggahan Twitter, kita bisa menemukan pernyataan-pernyataan, dan menekan tombol balas sambil berkata, ini kamu. Benar kan? Terutama ketika menyangkut sekelompok besar yang bisa saya sebut kaum MAGA Doomer dari Partai Republik. Mereka inilah yang berbaris bersama Trump, bukan hanya Ted Cruz atau Lindsey Graham, yang mungkin 2 orang paling tercela di luar sana. Tapi ada juga orang seperti Randy Fine, ada Andy Ogles, setidaknya 2 orang ini secara khusus. Mereka semua berteriak, dukung Israel, dukung Israel. Dan kalau kamu menentangnya, bukan hanya kamu dianggap anti-Semit, tapi juga anti-Kristen, anti-Amerika, dan anti-Barat. Lalu kamu membuka kolom komentar dari postingan-postingan itu, dan mereka dihina habis-habisan, ke kiri dan ke kanan, terus-menerus. Satu hal yang perlu kamu tanyakan pada diri sendiri adalah, bagaimana orang-orang seperti ini bisa terpilih? Bagaimana mereka bisa terpilih lagi? Semua orang tahu Lindsey Graham akan maju lagi dalam pemilihan tahun ini. Kamu tahu, pada tahap ini, dia mungkin akan berkampanye di Carolina Selatan, tempat asalnya, atau dia bisa saja berkeliling di Tel Aviv dan Haifa, mencari suara di sana. Dia mengaku lebih sering berada di sana daripada di Carolina Selatan. Aku tidak bisa menjamin dia akan kalah, tapi sekarang mereka jauh lebih menjadi sasaran warga yang semakin vokal dan berdaya, yang siap dan mampu memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkan omong kosong mereka. Menurutmu, apa dampak perang ini selama, sekarang sudah sekitar 2,5 minggu, bukan? Secara umum terhadap Amerika Serikat dan sistem politiknya. Maksudku, terlepas dari hanya soal gerakan MAGA yang mulai runtuh dan Donald Trump yang pada dasarnya mengecewakan sebagian besar pemilihnya. Apakah kamu memperkirakan perang ini bisa mencapai tingkat seperti Perang Vietnam dalam hal menggugah masyarakat AS? Atau itu terlalu berlebihan? Karena oposisi terhadap Perang Vietnam dulu sangat besar, bukan? Ada juta orang turun ke jalan yang jutaan. Apa sesuatu seperti diangan? Is something like that imaginable? I don't think so, unless 2 things come into play. Number 1, saya rasa tidak, kecuali ada 2 hal yang terjadi. Pertama, kita sampai pada tahap di mana pasukan kita turun langsung ke medan perang dan tewas dalam jumlah besar. Kedua, bahwa pasukan yang turun itu berasal dari wajib militer. Karena 2 hal itulah yang dulu memicu protes besar-besaran. Wajib militer ya. Wajib militer adalah hal besar. Dan tidak mengherankan, begitu Perang Vietnam berakhir, kita menghapusnya. Sekarang orang-orang membicarakan untuk memberlakukan kembali wajib militer karena berbagai alasan. Salah satunya untuk menanamkan rasa patriotisme. Saya punya cukup banyak rekan yang telah menjalani beberapa kali penugasan, dan merekalah para pengkritik paling keras terhadap hal ini. Maksud saya, jika Anda ingin menemukan para pengkritik paling tajam terhadap cara militer AS beroperasi, lihat saja para veteran sebenarnya. Mereka metecha, what's the 5-star selisih, bahkan, terutama hal masalah kesehatan semental pedesti. It's zaman. Berubah tamu. It's disgraceful. It's absolutely disgraceful. Sorry, I just need to ask because we've also read all of these news. Maaf, saya hanya perlu bertanya, karena kami juga telah membaca semua laporan berita tentang para pelaut malang di, Gerald Ford, kapal induk yang kini sudah memasuki bulan ke-10-nya. Mereka sudah mengalami masalah bulan lalu dengan toilet mereka, dan sekarang kabarnya terjadi kebakaran di salah satu ruang cuci.
Ratusan ranjang susun pada dasarnya hangus terbakar, dan oris menawar keracunan asap, dan sebagainya. Di kapal induk bahkan belum mendekati Iran, atau digunakan dalam pertempuran aktif melawan mereka. Karena apa yang takut pada memothreng. Maksud saya, apakah perang ini berpotensi benar-benar membuat militer AS terlihat begitu buruk hingga bisa memengaruhi kemampuan mereka untuk merekrut? Kita tahu bahwa Hollywood sangat efektif menjadi alat promosi bagi militer AS, Top Gun dan segala bentuk pengagungan terhadap dinas militer. Tapi apakah kali ini ada potensi untuk benar-benar menegaskan kenyataan itu? Bahwa sebenarnya tidak semulia yang terlihat ketika seseorang bergabung. Kita seolah-olah kembali ke masa penuh demoralisasi seperti pertengahan hingga akhir tahun 70-an. Kamu tahu, Perang Vietnam jelas menghancurkan banyak citra itu, yang kemudian harus dihidupkan kembali sepanjang tahun 80-an lewat perang-perang kecil di sana-sini, di Amerika Tengah, di mana Reagan bisa menyingkirkan satu demi satu diktator kecil, setelah sebelumnya mendukung mereka, lalu menyingkirkan mereka. Lalu, datanglah Perang Teluk, yang merupakan keajaiban hubungan masyarakat, diikuti oleh berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya Uni Soviet, dan Amerika Serikat memasuki masa sekitar 1,5 dekade unipolarisme militer, dengan pengecualian insiden Black Hawk Down di Somalia, untuk kamu tahu, meredam hal itu atau apapun. Tapi kemudian ditambah lagi dengan perang melawan teror, ditambah Afghanistan, ditambah Irak. You add Afghanistan, you add Iraq, and you add the idea, as I said before, Dan kamu menambahkan gagasan itu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Saya pernah memiliki mahasiswa yang menjalani beberapa kali penugasan, dan saya tidak menyalahkan mereka. Mereka pergi, saya tidak. Jadi siapa saya untuk berkomentar? Tapi saya sudah berbicara dengan mereka, dan banyak dari mereka mengatakan, lihat, mungkin salah satu hal yang paling mengecewakan adalah mereka sudah mengabdikan waktu, mempertaruhkan nyawa, melakukan apa yang perlu dilakukan, dan kemudian menyadari bahwa seringkali mereka dianggap bisa dikorbankan. Begitu mereka menyelesaikan masa tugasnya, selain dari parade atau slogan dukung pasukan atau apapun, rasanya mereka tidak mendapatkan tingkat dukungan, tingkat investasi yang mereka kira akan mereka dapatkan. Jadi mereka memiliki hak yang jauh lebih besar untuk secara terbuka mengkritik apa yang terjadi di balik layar dan apa yang bertentangan dengan narasi resmi. Jadi, terutama di zaman sekarang, ketika media sosial, podcast, YouTube, Instagram, TikTok memberi orang-orang seperti mereka platform untuk secara terbuka mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dibandingkan dengan narasi yang sudah disterilkan dan dipromosikan. Hal ini jelas berkontribusi pada sejumlah hal. Pertama, bukan begitu banyak penurunan moral, tetapi kesadaran bahwa mendaftar ke militer tidak seperti yang dibayangkan. Dan perekrutan mengalami penurunan yang signifikan, penurunan jumlah pendaftar. Itulah sebabnya beberapa pejabat menyarankan wajib militer, yang hanya akan bahan bakar ke bara api yang masih menyala. Ini akan menjadi bencana. Tapi yang lebih penting adalah soal Iran. Kenapa? Apa yang kita lakukan di Iran? Mengapa kita berperang untuk perang Netanyahu? Ya, kenapa Amerika Serikat berperang untuk perang Netanyahu? Maksud saya, lagi-lagi, Mearsheimer punya jawabannya untuk itu. Tapi di sisi lain tentu saja ada pandangan seperti Brian Berletic yang mengatakan, tidak, kamu salah paham. Ini adalah perang ekspansi imperialis yang ingin dilancarkan oleh Amerika Serikat. Dan kebetulan saja, Israel dijadikan alasan sekaligus kambing hitam. Dan ini sudah direncanakan selama beberapa dekade, sekarang hanya sedang dijalankan. Saya tidak bisa memastikan yang mana yang benar. Tapi mungkin, dalam beberapa menit terakhir ini, menurutmu apa lagi yang sangat penting selama seminggu terakhir dalam perkembangan perang ini? Selain kemungkinan kematian Larijani, yang perlu kita perhatikan agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi. Well, I think that Trump cannot rely on NATO.
Ya, saya pikir Trump tidak bisa mengandalkan NATO untuk memperluas konflik ini. NATO telah mengatakan bahwa ini bukan skenario mereka, ini bukan jalur mereka, dan itu perlu dipertimbangkan. Ini agak menarik karena, ya, mereka bisa bertindak sepenuhnya sesuai aturan. Ini di luar Eropa, ini di luar cakupan mereka. Namun, beberapa pejabat yang sama berbicara tentang NATO yang memiliki kantor cabang di Asia Timur, di Asia Tenggara, untuk menghadapi Tiongkok. Tapi ketika menyangkut hal ini, mereka tidak ingin terlibat. Mereka tidak ingin terlibat. Jadi mungkin itu hal pertama, bahwa Trump mulai kehabisan teman, kehabisan sekutu. Dan saya pikir sebagian besar alasannya adalah karena semakin banyak negara yang tidak ingin berbaris di belakang dua negara yang saat ini paling tidak populer di dunia. Dan jika orang-orang menyadari bahwa Israel sedang menggunakan, ya, sulit untuk mengatakan di mana batas antara Amerika berakhir dan Israel dimulai. Kamu tahu, beberapa orang mengatakan yang satu adalah boneka dari yang lain, atau yang satu adalah perpanjangan tangan dari yang lain. Maksudku, kalau kamu dengar betapa kerasnya orang-orang seperti Ted Cruz atau Lindsey Graham membela Israel, kamu pasti berpikir apa yang dimiliki Mossad tentang mereka, sampai membuat mereka berkata seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, kita tidak akan menyadari hal ini sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian. Aku pikir hal penting lainnya, sejak terakhir kali kita berbicara, adalah bahwa Israel sedang terpukul keras. Mereka benar-benar terpukul, Tel Aviv, Haifa. Sekarang mereka sedang diserang hebat, yang berarti bahwa Iron Dome yang dibangun agar benar-benar tak tertembus. Numais bertembus, Russo terbracermu adalah anak Palestina yang melempar batu. Namun ketika seseorang benar-benar berhadapan dengan pasukan yang melawan balik, sikap menantang itu dengan cepat lenyap. Dan hal ini juga menjelaskan mengapa media sosial begitu aneh untuk katakan. Tetapi mengapa media sosial benar-benar mendukung semacam keadilan mata ganti mata yang akhirnya diperoleh. Karena kita melihat kesombongan, kita melihat rasa berhak yang mutlak yang dirasakan banyak orang Israel, bahwa mereka memang pantas memilikinya dalam hal membela negara dengan mengorbankan semua orang lain di luar sana. Jadi narasi-narasi itu benar-benar runtuh, dan ada upaya untuk memperbaikinya. Mungkin kamu ingat, kira-kira setahun yang lalu, Hillary Clinton dari semua orang, tapi saya tidak heran, mengatakan sesuatu seperti, alasan mengapa anak-anak berpihak pada Palestina dan menentang Israel adalah karena mereka mendapat pesan yang salah melalui media sosial. Dan kita perlu meluruskan mereka. Baiklah, setiap kali seseorang mencoba meluruskan narasi itu, kita justru menyadari betapa palsunya narasi tersebut. Kami menyadari betapa transparannya narasi itu. Ini seperti saya punya semacam aturan tidak resmi di kelas untuk para siswa saya. Saya bilang begini, ini sebenarnya aturan dua bagian. Pertama, kalau kamu mau menyontek, menyonteklah sesuai kemampuanmu yang diharapkan. Dan kedua, kalau kamu mau berbohong, berbohonglah dengan meyakinkan. Setidaknya, berbohonglah dengan meyakinkan. Saya mungkin bahkan akan memberimu beberapa poin hanya karena kreativitas, tapi mereka bahkan tidak bisa berbohong. Itulah masalahnya. Narasi ini begitu transparan pada titik ini, sehingga sebagian besar dunia berpihak pada Iran, terlepas dari pemerintahnya, terlepas dari dinamika internal negara itu. Ini tentang gagasan bahwa Iran tidak akan begitu saja menyerah dan mati. Aku baru saja membaca sesuatu yang aneh dari Newt Gingrich. Ingat Newt Gingrich, politikus Partai Republik tahun 1994 itu. Dia muncul dengan ide yang luar biasa, ide yang fantastis. Dia bilang, lihat, kalau kita tidak bisa mengendalikan Selat Hormuz, mari kita buat saja kanal. Kita bisa, tahu kan, menggunakan beberapa bom termonuklir untuk membuat kanal di suatu tempat di Oman atau UAE. Dan masalah selesai. Ya, dia benar-benar mengatakan itu. Dia benar-benar mengatakannya. Dan tahu tidak? Mungkin. Dan ini salah satu tanggapan favoritku. Mungkin tentara ke-9 Steiner akan tiba-tiba memperbaiki semuanya. Steiner akan datang. Steiner akan membereskannya. Ya, tentu saja. Seseorang harus, aku tidak tahu apakah sudah ada yang melakukannya.
Tapi seseorang harus membuat parodi dari adegan film Downfall itu dengan Trump dan Netanyahu serta dialognya. Trump and Netanyahu and the dialogue. It's pretty mind-boggling, the kind of. Ini benar-benar membingungkan, tahu kan? Jenis komentar yang datang dari orang-orang yang seharusnya cukup serius tentang hal ini. Tapi di sisi lain, seluruh perang itu tampak seperti direncanakan dan dimulai oleh anak-anak. Memang begitu. Seperti, komentarnya tentang hal itu adalah Donald Trump 2 hari yang lalu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa meramalkan Iran akan menyerang kembali negara-negara Teluk tempat AS memiliki pangkalan. Itu benar-benar gila. Yador juat nikam, hai sepal. Nada puisin stank to pofta, they pad number, hale prim. And implement it is another. Some of the news reported, remember they were interviewing the Iranian. Beberapa berita yang dilaporkan, ingat, mereka sedang mewawancarai Menteri Luar Negeri Iran, saya lupa namanya, tapi dia sedang menjadi sensasi di internet. Mereka benar-benar menanyakan padanya, bagaimana Anda bisa membenarkan menyerang pangkalan Amerika di wilayah itu? Seolah-olah maksudnya, bagaimana beraninya Anda melawan? Jadi, lihat, ini lebih dari sekadar Trump. Bukan hanya Trump. Bukan Hegseth, bukan Cruz atau Graham. Maksud saya, kalau kamu kumpulkan semuanya, kamu akan sadar bahwa, tambahkan juga Eropa. Kalau kamu masukkan Kallas, von der Leyen, Rutte, Macron, Starmer, dan Merz, ya Tuhan Merz, ya itulah masalahnya. Maksud saya, kita sedang membicarakan beberapa orang yang sangat menyedihkan, biasa-biasa saja, dan tidak kompeten. Lengkapi saja kalimatnya. Saya benar-benar tidak percaya bahwa jika kita dipimpin oleh anak-anak, kita sebenarnya tidak akan memulai perang ini. Dan kamu tahu apa yang kamu katakan tadi tentang mayoritas yang mungkin mendukung tim Iran. Hal itu memang benar di Global South. Dan sebenarnya bagi siapapun yang bukan bagian dari Eropa atau Amerika Utara. Besok, saya akan merilis video bersama seorang mahasiswa PhD asal Tiongkok yang menjelaskan dengan sangat baik mengapa Tiongkok tidak memveto resolusi Dewan Keamanan PBB itu, yang minggu lalu sebenarnya mengecam Iran karena melakukan serangan balasan. Tapi intinya adalah, sementara pemerintah saat ini sangat-sangat berhati-hati dalam tindakan, ucapan, dan pernyataan mereka, suasana di lapangan cukup jelas. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Iran benar-benar korban, ataukah ia akan menjadi korban yang melawan, bukan? Jadi apakah kamu ingin mendukung pihak yang akan kalah, atau mendukung pihak yang mungkin bahkan bisa menang dalam jangka panjang? Permusuhan yang dimiliki MPK Amerika Serikat isi 2 tahun genosida berada di tingkatnya sendiri, menurut saya. Ya benar sekali. It's in its own league, I would say. Absolutely. Now that of course leads us to, ponder. Nah, tentu saja hal itu membuat kita merenung dan kita bisa membahasnya di lain waktu. Apa saja kemungkinan skenario agar perang ini bisa berakhir? Kamu tahu, rekan-rekan kita seperti Glenn dan Jeff, di antara yang lain, aku rasa kita semua sepakat bahwa Amerika Serikat sedang menunggangi harimau yang tidak bisa diturunkan sekarang. Maksudku, kita terlibat di dalamnya karena berbagai alasan yang mengerikan. Dan kamu tahu, itu masih mengandaikan bahwa negara ini dipimpin oleh orang-orang rasional yang bisa menyadari bahwa mungkin kita telah membuat kesalahan. Dan yang perlu mereka lakukan hanyalah menarik diri. Biarkan IRGC terus mengendalikan Iran. Trump bisa memberikan, aku tidak tahu. Dia bisa, kamu tahu, entahlah menyerang Kuba untuk sementara waktu atau apapun. Israel bisa menekan lebih keras, kamu tahu, terhadap Palestina, karena itulah yang mereka lakukan. Ya, pada dasarnya itulah yang mereka lakukan. Mereka menindas orang yang lebih lemah. Ya, tapi juga, dan aku benci membicarakannya sekarang, selalu ada opsi nuklir. Dan aku tidak tahu siapa yang akan menggunakannya lebih dulu. Apakah Israel yang akan melakukannya, atau Trump? Ingat, Trump sedang dalam momen semuanya, dan dia berteriak ke segala arah kepada siapapun yang mau mempercayainya. Ya, tapi dia bukan Raja Matahari, jauh dari itu. Maksudku, lihat, setiap peradaban punya kaisar gila, dan sekarang kita punya dia.
has its mad emperor or king every so often, and we've got him now. I remember there was this great episode of Game of Thrones. Aku ingat ada satu episode hebat dari Game of Thrones dulu sekali, saat episode-episodenya masih bagus. King's Landing sedang memberontak setelah dikepung oleh pasukan Stannis Baratheon, dan Joffrey, Raja Bodoh atau apapun itu, memerintahkan para pengawalnya untuk menyerang massa. Lalu Tywin berkata, "Dengar, kita pernah punya Raja Bodoh sebelumnya, dan kita pernah punya Raja Kejam sebelumnya, tapi aku rasa kita belum pernah punya Raja yang kejam sekaligus bodoh sebelumnya." Dan aku pikir, ketika negara yang disebut-sebut paling berkuasa di dunia ini dijalankan, bukan hanya oleh satu orang bodoh yang kejam, tapi oleh sejumlah orang bodoh yang kejam, kamu tidak bisa berharap kebodohan akan menembak kakinya sendiri. Kebodohan masih bisa menimbulkan kerusakan yang tak terukur. Stupidity can still do an immeasurable amount of damage. Yeah, but it's Ya, tapi maksudku, aku berharap kita tidak harus menjelaskan semua yang terjadi hanya lewat kebodohan. Aku berharap ada cara yang lebih rasional untuk mengatakan seperti, oke, tidak ada logika ini atau logika itu. Tapi hal terbaik yang sejauh ini kutemukan pada dasarnya adalah Zionisme Kristen sebagai variabel penjelas mengapa hal ini dimulai sejak awal. Tapi itu pun tidak jauh lebih baik dalam hal, sebagai penjelasan yang memuaskan maksudku. Explanation, of something satisfying. So it's funny when speaking of Christian Zion. Jadi ini lucu, berbicara tentang Zionisme Kristen. Mike Huckabee, yang merupakan duta besar Israel untuk Israel, seseorang mengirimkan ini kepadanya. Para pemimpin Kristen di Palestina, di Yerusalem, telah mengecam Zionisme. Mereka telah mengecam penginjilan. Kita sedang membicarakan Patriark Yunani Ortodoks Yerusalem, Katolikos Armenia, Patriark Latin. Pada dasarnya, para pemimpin historis asli gereja-gereja Kristen. Dan ini dikirimkan kepada Huckabee dengan pesan, "Kamu tahu, sebagai seorang Kristen hang at, orang Kristen, and ingdom they perslis weliver the, dan telah mengincidistem ini." There are actual Christians that live in the area and have condemned this. And he basically said in no uncertain terms, well, they don't know what they're. Dan dia pada dasarnya berkata, dengan sangat tegas, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan dalam banyak hal. Seperti, apa yang mereka tahu? Mereka tersesat. Jadi saya yakin ada logika di baliknya, bukan sekadar kebodohan sederhana. Dan saya pikir sebenarnya, Amerika Serikat sedang berusaha mengamankan hegemoni regional di belahan barat, dan memberi Israel kesempatan untuk membangun hegemoni di Timur Tengah. Iran adalah hambatan besar terakhir untuk itu. Negara lain sudah ditundukkan atau gotten bawahan. Iris mix with Timudera. Not going to go down easy. And in this stage of the game, what Iran is also doing is. Pada tahap permainan ini, apa yang juga dilakukan Iran adalah menekan negara-negara Teluk yang lebih lemah, agar mereka benar-benar mempertimbangkan kembali posisi mereka. Perhatikan bahwa ada dua negara lain yang belum melakukan apapun, Arab Saudi dan Mesir. Dan mereka tidak bodoh karena menahan diri saat ini. Namun jika sampai pada titik di mana mereka perlu ditarik masuk, saya tidak akan heran jika Washington atau Tel Aviv melakukan sesuatu. Kamu tahu, Larijani pernah mengatakan, atau mungkin Arakci, salah satu dari keduanya, bahwa kita harus mengantisipasi serangan bendera palsu bergaya Smen's-Deleth sebagai cara untuk memperluas perang ini. Jika itu terjadi, Iran yang akan disalahkan. It was Larijani. Larijani wrote that in a post. Itu Larijani. Larijani menulis itu dalam sebuah unggahan 4 hari yang lalu, mengatakan, seperti, kami tidak akan pernah melakukan serangan seperti Sminahan Sibelest, karena kami tidak berperang dengan rakyat Amerika Serikat. Kami tidak akan menyakiti kalian. Kami berperang dengan militer, bukan dengan rakyat. Tentu saja. Dan itulah orang yang sekarang mungkin telah dibunuh oleh Israel. Tapi baiklah Michael, terima kasih banyak atas waktumu hari ini dan atas diskusi ini. Saya berharap kita bisa mendapatkan analisis yang lebih penuh harapan dalam waktu dekat. Bagi orang-orang yang ingin mengikuti kamu, mereka bisa pergi ke kanalmu, Michael Rossi, Polisai. Polisai. Orang-orang yang ingin mengikuti saya bisa menemukan saya di bawah nama Neutrality Studies. I'm reachable under Neutrality Studies. Michael Rossi. Isunanspich Trades. It's a deb landstinghet kang luar biasa. Mofusa, atho ato video hits he stamping, antisaf nai steam.
Off to you, good sir. Right now, Sekarang, saya punya begitu banyak orang menarik nih untuk diajak bicara, termasuk kamu. Jadi terima kasih kepesanan yang tetap di percakapan ini. Saya punya begitu banyak ujian tengah semester yang harus saya nilai. Midterms I have to grade. I have no midterms. Aku tidak punya ujian tengah semester. Ya, aku harus bergegas ke kelas dalam waktu sekitar setengah jam. Jadi ini pekerjaanku yang sebenarnya. Ini pekerjaanku yang sesungguhnya. Oke, pergilah ke pekerjaan yang sebenarnya. Dan kita akan bicara lagi nanti. Terima kasih. Senang bertemu denganmu lagi. Sampai jumpa. Good to see you again. Bye-bye.